Salam selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus untuk pertolongan Tuhan sepanjang malam telah berlalu ketika kami istirahat tidur melepas lelah. Dan pagi hari ini Tuhan membangunkan kami kembali dengan kekuatan dari Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya hari ini kehidupan kami memuliakan Tuhan dan kiranya firman-Mu menolong dan menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Marilah kita membaca bersama-sama. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Judul renungan kita pagi ini, belajar mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memang dapat berbicara kepada kita melalui banyak hal. Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui nasihat-nasihat yang kita terima, melalui kejadian-kejadian yang kita alami. Namun, yang paling jelas, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, baik ketika kita mendengarkan firman di gereja dalam ibadah maupun dalam renungan pribadi. Saudara-saudara, meskipun demikian, kadang kita pun masih merasa kesulitan dalam memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Nah, saudara-saudara, melalui pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini, mari kita perhatikan bagaimana caranya supaya kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, belajar mendengarkan firman Tuhan, dan memahami firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, di sini dikatakan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, marilah kita dengan sungguh-sungguh menyimak apa yang diberitakan atau apa yang disampaikan. Sehingga saudara-saudara, kalau kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dapat memahami apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki atau apa sebenarnya yang Tuhan katakan kepada kita. Sehingga saudara-saudara, jika kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Karena saudara-saudara, jika kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan dengan mudah mencela firman yang kita dengarkan jika kita tidak sungguh-sungguh menyimak dengan baik firman Tuhan yang disampaikan atau yang kita dengarkan. Cepatlah dalam hal mendengar firman Tuhan. Jangan kita cepat-cepat menolak firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lambat berkata-kata artinya memberikan kepada kita
kesempatan untuk merenungkan firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita gagal merespon firman Tuhan, khususnya firman Tuhan yang menegur kita. Sehingga saudara-saudara, kita alih-alih kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi kita justru seringkali berusaha untuk membela diri kita. Akhirnya kita tidak menerima firman Tuhan yang berbicara kepada kita, tetapi kita memilih untuk menolaknya. Kita lebih cenderung mengatakan firman Tuhan itu bukan untuk saya, tetapi untuk orang lain. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk tidak cepat-cepat berkata-kata, artinya memprotes firman Tuhan, tetapi lambat berkata-kata dengan tujuan, dengan memberikan kita kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang ketiga dikatakan lambat untuk marah. Saudara-saudara, wujud nyata dari lambat untuk marah adalah tidak mudah tersinggung ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita ketika mendengarkan firman Tuhan, khususnya yang menegur kita, yang keras, kita seringkali mudah tersinggung dan cepat untuk marah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita cepat marah ketika mendengarkan firman Tuhan, maka kita tidak akan mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan ingin kita berubah. Tuhan sesungguhnya sayang kepada kita. Tuhan ingin menyatakan bahwa dalam hidup kita ada hal-hal yang harus ditinggalkan, ada hal-hal yang harus diperbarui, supaya kita semakin hari semakin baik, karakter kita akan semakin diubahkan. Oleh sebab itu saudara-saudara, di dalam kita belajar firman Tuhan, janganlah kita buru-buru marah, membela diri kita tersinggung, tetapi belajarlah untuk rendah hati, tidak mudah tersinggung, mendengarkan firman Tuhan yang keras. Tetapi saudara-saudara, bagian yang keempat, kita harus belajar menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Saudara, karena apa? Salah satu wujud dari kerendahan hati adalah menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan itu ibarat cermin yang senantiasa diarahkan kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Hati yang lemah lembut diibaratkan tanah yang gembur, yang siap ditanam dengan firman Tuhan. Sehingga kalau firman Tuhan ditanam di tanah yang subur, maka firman itu akan bertumbuh, berbuah, dan di dalamnya berkat Tuhan akan tercurah bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ketika kita belajar firman Tuhan, kita tidak sekedar mendengarkan, tetapi kita juga harus bersedia fokus dengan sungguh mendengarkan firman Tuhan, lambat berkata-kata. Artinya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus bersedia untuk merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Jangan segera berkata-kata atau menghakimi dan menolak firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita harus lambat marah. Artinya kita tidak boleh merasa tersinggung dengan firman Tuhan yang mengoreksi kehidupan kita. Tetapi kita harus menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, karena firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa kita.
Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah berhenti belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kami supaya kami cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah, dan menerima firman dengan lemah lembut di dalam hati kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Solofi di Sentani dan para simpatisan, saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ikut dalam renungan setiap pagi. Kiranya Tuhan akan menolong dan menuntun kehidupan kami hari ini. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan berkati. Berikan kami sukacita di dalam kami menjalani kehidupan kami hari ini, mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan berkati keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, pelayanan-pelayanan kami. Tuhan Yesus kiranya akan menyertai kami. Berkati umat-Mu yang hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan akan memberikan kekuatan iman bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan proses Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami hari ini. Kiranya nama-Mu senantiasa ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Percayalah Tuhan Yesus menyertai kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.